Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Engineers, selamat datang di Potika, Podcast Teknik Industri Unsika Season 2. Bersama saya Devani Tiara Caturanggraini sebagai pewawancara yang akan membawakan podcast ini dengan bahasan pertama yang berjudul Pasti, Kupas Tuntas HMTI FT Unsika. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang direktur. Kira-kira direktur apa ya? Tentunya direktur utama HMTI FT Unsika, yaitu Kang Farhan Firmansyah. Halo Kang Farhan Firmansyah. Halo Teh Dedep. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah kabar baik. Teh Dedep gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga kok. Nah, BTW ini kan masih suasana lebaran nih ya Kang. Minal aizin wal faizin dulu nih ya Kang. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, minal aizin wal faizin juga ya. Gimana nih Kang suasana lebaran di sana? Suasananya ya lebih sepi dari tahun-tahun sebelumnya sih. Karena kan larangan mudik pemerintah juga, dan juga masih situasi pandemi. Ya Kang, jadi ya gitu-gitu aja ya Kang lebarannya. Iya, kurang menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini Devani akan nanya ini beberapa pertanyaan kepada Akang seputar HMTI FT Unsika. Tujuannya itu sebagai pendahulu agar teman-teman mahasiswa teknik industri Unsika yang belum mengenal HMTI dan yang ingin mengenal HMTI itu jadi lebih tahu apa sih HMTI itu, khususnya bagi teman-teman mahasiswa teknik industri yang angkatan 2020 dan 2021. Secara kan mereka belum pernah ketemu secara langsung ya, mereka ketemu ya secara virtual gitu ya Kang. Boleh nih dilanjut ke pertanyaan Kang langsung? Oh iya, boleh langsung aja. Oke Kang, yang pertama tuh pertanyaannya, HMTI Unsika itu menurut Akang pribadi itu apa sih Kang? Terus HMTI FT Unsika itu termasuk organisasi yang seperti apa? Oke. Jadi sebelum Akang jawab nih menurut pendapat pribadi, Akang coba jawab dulu ya menurut konstitusi kita gitu, menurut ADART. Jadi kalau menurut ADART itu HMTI merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi yang dibentuk oleh mahasiswa teknik industri Unsika. HMTI sebagai perwujudan dari pemerintahan mahasiswa program studi teknik industri Fakultas Teknik Unsika dalam segala aktivitas dinamika kampus. Jadi istilahnya itu HMTI merupakan miniatur pemerintahan negara yang ada di Unsika gitu loh. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, ini Maya, opini pribadi, jadi HMTI FT Unsika itu merupakan organisasi kemahasiswaan yang berada di teknik industri Unsika yang menaungi mahasiswa teknik industri Unsika, yang dimana sebagai fasilitator guna mendukung kebutuhan akademik dan non-akademik dari mahasiswa itu sendiri. Kayak contohnya melalui program kerja yang ada. Gitu sih kalau menurut pendapat pribadi. Nah, terus nyambung juga nih dari pertanyaan yang tadi kan, HMTI itu seperti apa sih gitu kan. Jadi HMTI FT Unsika itu merupakan organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi atau yang lebih sering disebut itu intra kampus ya. Jadi yaitu tempat pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan pengetahuan diri untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kurang lebihnya untuk aktualisasi diri lah gitu dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Cukup jelas ya Kang, berarti pengertian tentang HMTI FT Unsika menurut ADART dan menurut Akang pribadi ya. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kang. Ya, ayo boleh. Apa sih bedanya HMTI FT Unsika sama organisasi-organisasi lain yang berada di dalam ataupun di luar kampus gitu Kang? Bedanya tuh apa sih? Kalau dari segi perbedaan pasti ada lah ya, baik itu banyak ataupun sedikit. Jadi jelas ada perbedaan, baik itu dari segi tujuannya, karena tentu saja gitu kan dari setiap organisasi itu pasti punya tujuannya yang berbeda-beda. Terus juga dari lingkungannya atau cakupan ranahnya gitu loh. Maksudnya HMTI itu kan berarti hanya menaungi mahasiswa teknik industri Unsika gitu loh, bukan mahasiswa lainnya, apalagi yang di luar teknik industri Unsika. Lalu juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang dimana pengurus HMTI juga itu harus merupakan mahasiswa teknik industri Unsika yang sudah memenuhi kriteria, dan juga dari budayanya, karena
Teknik Industri Unsika itu kan termasuk dalam fakultas teknik ya, yang dimana kita punya budaya sendirilah, budaya teknik yang sangat kental gitu. Jadi itu sih yang ngebedain antara HMTI FT Unsika dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam maupun di luar kampus lainnya. Kurang lebih seperti itu sih. Kira-kira budayanya itu budaya yang seperti apa ya Kang? Untuk budaya itu kurang lebih ke arah budaya teknik ya. Ada budaya 5S yang dimana salam, senyum, sopan, santun, dan sapa. Terus juga teknik terkenal dengan kesulitannya gitu kan. Terus ya terkenal banget deh istilahnya keras gitu, atau mentalitas anak teknik itu udah kuat banget gitu loh. Gitu sih. Berarti yang itu kalau nggak salah pas PKKMB ada spanduknya ya, jangan masuk teknik kalau nggak punya mental gitu ya Kang? Nah boleh tuh, iya. Oke deh Kang, cukup jelas nih. Lanjut ya Kang ya. Iya teh. Kalau boleh tahu nih ya Kang, supaya teman-teman teknik industri yang lain juga tahu nih, gimana sih sejarah HMTI sepengetahuan Akang itu gimana? Oke, untuk sejarah HMTI ini saya jelasin secara umumnya aja ya, maksudnya nggak terlalu mendetail gitu. Jadi untuk HMTI FT Unsika sendiri itu didirikan atau dibentuk pada tanggal 8 November 1996, yang dimana inisiator atau penggagas utama atau direktur utama yang pertama itu ketua himpunan yang pertamanya itu Kang Yulita. Nah mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Oke Kang, cukup jelas juga tentang sejarah HMTI FT Unsika. Nah selanjutnya nih, kenapa sih kok di HMTI FT Unsika itu pemimpinnya itu disebutnya direktur utama, sedangkan kalau misalnya di Ormawa lain itu kan disebutnya tuh kahim ya, atau ketua himpunan. Nah alasannya tuh apa sih Kang? Iya ini yang ngebedain HMTI sama himpunan lainnya ya, dari panggilan ketuanya gitu, sebutan ketuanya. Jadi kenapa sih HMTI ini diketuai oleh direktur utama atau dirut, bukan, maksudnya sebutannya bukan ketua himpunan atau kahim? Karena HMTI ini sendiri itu kan merupakan miniatur dari sebuah organisasi perusahaan, dan struktur organisasi HMTI juga termasuk ke dalam struktur organisasi fungsional, yang dimana pengoperasian atau dalam menjalankan tugasnya itu sesuai dengan perannya masing-masing. Kayak contohnya di HMTI kan ada beberapa divisi. Nah, kalau saya kasih contoh salah satu seperti divisi komunikasi dan informasi itu kan, tupoksi utamanya atau tugas pokok utama itu kan memberikan informasi kepada mahasiswa teknik industri Unsika gitu kan, terkait akademik maupun non akademik. Nah itu salah satu contohnya. Tetapi bukan berarti kalau kita ini termasuk struktur organisasi yang fungsional, kita saling fokus pada, maksudnya gimana ya, kita nggak terpaku dengan bidang kita aja gitu. Kita juga tetap harus saling bantu atau terlibat dalam program kerja dari divisi lainnya, karena kita di sini juga tetap satu tubuh, yaitu satu kepengurusan HMTI FT Unsika. Jadi itu sih alasan utamanya kenapa diketuai oleh dirut itu, karena HMTI merupakan miniatur dari sebuah organisasi perusahaan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kenapa disebut jadi direktur utama? Karena HMTI itu merupakan miniatur ya Kang, miniatur dari sebuah perusahaan. Iya kan, soalnya industri kan kental banget sama perusahaan gitu ya. Iya Kang. Oke nih, lanjut lagi. Karena Akang selaku direktur utama nih HMTI FT Unsika, tadi juga Akang udah ngejelasin sedikit tentang divisi Kominfo ya Kang ya. Nah, di HMTI FT Unsika itu terdapat departemen dan divisi apa aja sih Kang? Di HMTI FT Unsika itu terdapat 4 departemen dan 8 divisi. Jadi satu departemen itu membawahi 2 divisi. Yang pertama itu ada Departemen Pendidikan dan Riset, yang dimana dalamnya itu ada divisi pendidikan dan divisi riset. Dan divisi pendidikan di sini itu punya tupoksi yang utamanya adalah pendidikan dan pelatihan, baik itu dalam segi akademik maupun non akademik. Nah, lalu ada divisi riset. Nah, kalau divisi riset itu fokusnya lebih arah pengembangan dan penelitian. Lalu selanjutnya departemen yang kedua itu ada Departemen Kewirausahaan, atau yang lebih sering disebut Departemen KWU. Nah, dalam Departemen Kewirausahaan sendiri itu ada divisi project dan juga divisi industri kreatif. Nah, untuk divisi project itu fokusnya lebih ke arah profit gitu ya, atau mencari keuntungan untuk pendanaan HMTI. Nah, kalau divisi industri kreatif fokusnya lebih ke arah benefit, yang dimana ini tuh mencari dari keilmuan
dari kewirausahaannya, terus bagaimana sih cara menjadi wirausaha yang baik, banyak manfaat selain dari materi. Lalu yang ketiga itu ada departemen eksternal, ya kan? Di dalam itu terdapat divisi hubungan luar dan juga divisi kominfo atau komunikasi informasi. Nah, dari namanya aja kan udah kelihatan nih, divisi hubungan luar. Jadi tupoksi utamanya itu menjalin hubungan atau relasi, baik itu dengan organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, selanjutnya ada divisi kominfo yang dimana peran utamanya itu memfasilitasi penyediaan konten dan pengelolaan media HMTI. Jadi kominfo ini yang megang IG HMTI, terus YouTube HMTI, pokoknya semua sosmed HMTI itu dipegang sama teman-teman kominfo. Lalu yang terakhir ada departemen aspirasi, yang dimana di dalamnya itu ada divisi pelayanan mahasiswa dan juga divisi pengembangan dan bakat. Nah, untuk divisi pelayanan mahasiswa sendiri itu tupoksi utamanya sebagai istilahnya pemberi pelayanan lah kepada mahasiswa dan juga sebagai penyambung atau penyebatan antara sivitas dengan mahasiswa, dan juga untuk menampung aspirasi dari teman-teman teknik industri. Dan yang terakhir itu ada divisi pengembangan minat dan bakat. Di divisi pengembangan minat dan bakat itu sendiri fokus utamanya itu sebagai wadah gitu atau tempat untuk teman-teman teknik industri itu mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, jadi di dalam HMT itu ada 4 departemen dan 8 divisi yang udah saya sebutkan tadi. Gitu Teh. Oke, tadi kan Akang udah ngejelasin nih ada 4 departemen dan 8 divisi ya Kang ya. Nah, Iya. Gimana sih di dalam divisi itu kan pasti mereka punya proker-prokernya masing-masing kan ya Kang ya. Gimana sih cara suksesin proker-proker mereka agar prokernya itu terrealisasi dan terlaksana dengan baik? Ada nggak sih nih Kang tips and tricksnya kira-kira? Oke. Untuk tips untuk kita mensukseskan program kerja ya, yaitu kita harus bisa pakai manajemen organisasinya gitu. Yang mungkin teman-teman juga sering dengar, yang dimana itu ada namanya POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Nah, jadi biar ini sukses, kita harus pakai tuh 5 elemen tersebut. Yang pertama planning. Jadi teman-teman ketika membuat program kerja ini harus disusun atau disiapkan sedemikian rupa gitu, dari mulai konsep, teknis dan segala macam itu harus benar-benar detail dan terstruktur. Dan juga teman-teman harus punya planning cadangan lainnya gitu, nggak cuma satu planning. Nah, lalu yang kedua itu ada organizing. Setelah teman-teman melakukan perencanaan, teman-teman juga harus bisa nih mengatur tim atau divisi-divisi ini untuk saling bekerja sama guna menjalankan perencanaan yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ketiga ada actuating. Jadi actuating di sini itu implementasi dari rencana yang sudah dibuat tadi, supaya rencana tadi itu nggak hanya sebatas rencana, tapi juga bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, yang keempat itu kan controlling. Nah, jadi controlling di sini itu gunanya untuk mastiin nih program kerja yang sudah teman-teman jalankan itu sesuai nggak sih dengan realitanya. Dan untuk controlling, oke, lanjut yang terakhir ada evaluating atau evaluasi. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan sebuah program kerja, teman-teman evaluasi itu program kerjanya ada yang kurang nggak sih, ada yang salah nggak sih, terus perbaikannya seperti apa agar kedepannya program kerja tersebut bisa lebih baik lagi. Tapi evaluasi di sini juga nggak melulu harus di akhir, bisa juga di tengah-tengah pelaksanaan. Jadi gunanya evaluasi di tengah itu juga berlaku sebagai controlling, jadi biar terpantau lah, biar kelihatan. Nah, jadi itu untuk mensukseskan program kerja itu kita harus bisa menggunakan manajemen organisasi tersebut. AC-nya dipakai itu sih, dan ya saling bantu lah istilahnya, juga itu penting sih, saling bantu itu sih Teh. Berarti bisa jadi tips and tricksnya nih buat pengurus HMTI yang sedang ngejabat nih ya Kang sekarang. Ya, bisa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kang, langsung dilanjut aja apa gimana? Iya, boleh langsung dilanjut aja Teh. Nah, ini pertanyaan kayaknya buat kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kang ya. Mungkin pertanyaan ini tuh dikhususkan untuk ke angkatan 2020 atau 2021 yang nantinya ingin jadi pengurus HMTI FT Unsika. Untuk masuk ke pengurusan HMTI FT Unsika itu apa aja sih Kang persyaratannya? Untuk syarat menjadi pengurus HMTI FT Unsika itu sebenarnya teman-teman bisa lihatnya di ADART. Itu lengkap
Cuma poin utama buat teman-teman bisa daftar jadi pengurus HMTI itu, yang pertama teman-teman harus sudah mengikuti rangkaian kegiatan fakultas, atau yang dimana itu ada PKKMB. Lalu yang kedua itu ada ospek yang skala prodi atau jurusan, yang dimana itu teman-teman harus mengikuti. Kalau di teknik industri itu ada namanya IEC, Industrial Engineering Camp. Nah, jadi poin utamanya itu ada di dua hal tersebut. Mungkin untuk nanti teman-teman tahu lebih lengkapnya, bisa teman-teman baca juga di ADART-nya. Berarti kalau mau masuk HMTI FTUNSIKA itu kita harus ngikutin PKKMB atau enggak IEC ya Kang ya? Ya, dua-duanya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kang ya. Iya, boleh. Menurut Akang sendiri nih, seberapa pentingnya sih organisasi itu, khususnya organisasi HMTI FTUNSIKA, yang dirasakan oleh diri kita sendiri, khususnya dari pengalaman Akang pribadi setelah Akang masuk ke HMTI FTUNSIKA ini? Apalagi kan sekarang Akang sebagai Direktur Utama HMTI FTUNSIKA ya Kang ya? Oke. Seberapa penting ya organisasi itu kan sebenarnya relatif terhadap pribadi masing-masing. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi itu sangat penting. Kenapa? Karena dari pengalaman organisasi itu kita bisa banyak belajar, kita bisa mendapatkan banyak manfaat gitu loh. Seperti kita bisa meningkatkan soft skill kita bisa memperluas relasi, kita juga bisa jadi tahu birokrasi di kampus seperti apa, dan banyaklah manfaat-manfaat lainnya yang bisa kita rasakan gitu. Kalaupun manfaat itu nggak bisa kita rasakan sekarang, tapi nanti kedepannya pasti itu akan berguna banget sih untuk kita. Nah, intinya dalam organisasi itu sendiri, semakin kita banyak mencari tahu dan mengeksplor diri kita, maka akan semakin banyak juga manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, itu udah kejawab semua belum Kak? Cukup Kang. Berarti organisasi itu memang penting dan sangat bermanfaat gitu ya Kang buat kita. Ya, itu kan menurut pendapat saya pribadi ya, dan karena itu relatif masing-masing itu sih. Kang. Nah, kan organisasi juga penting nih ya Kang. Kalau boleh tahu nih, hal yang terpenting selama perkuliahan itu apa sih Kang? Nilai IPK, akademis kan udah pasti penting nih ya Kang. Atau hal lainnya gitu? Kalau boleh tahu Kang. Sebenarnya semuanya penting sih, baik itu akademik, organisasi, ataupun IPK-nya, itu semuanya penting gitu loh. Kenapa? Karena yang pertama akademik sendiri itu kan jelas ya, itu kan tujuan awal kita masuk ke perguruan tinggi itu untuk menuntut ilmu gitu kan. Terus IPK-nya itu sendiri itu kan hasil kita dari menuntut ilmu. Tapi kita juga jangan jangan berpatokan atau jangan hanya mengukur diri dari IPK aja gitu loh, tapi juga harus bener-bener dalam prosesnya. Istilahnya mah nggak menghalalkan segala cara lah untuk dapat IPK besar gitu. Karena buat apa juga sih kalau IPK kita tinggi tapi ilmu yang kita kuasai itu nggak berbanding lurus dengan IPK kita gitu loh. Lantar berat buat tanggung jawab kita ke depannya. Tuh, organisasi juga penting seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau bisa seimbang lah antara akademik dan organisasi itu teh. Nah, kan organisasi dan akademis itu sama-sama penting nih ya Kang ya. Kira-kira nih Kang, menurut Akang pribadi nih, berapa sih persentase Akang untuk memilih akademis atau organisasi, sehingga tuh kita tuh dapat memaksimalkan gitu antara akademis sama organisasi gitu, sesuai dengan pengalaman Akang juga kan selama jadi pengurus HMTI dan sekarang menjadi Direktur Utama HMTI FTUNSIKA. Oke, persentase ini ya, persentase akademik dan organisasi kan? Iya Kang. Untuk persentase itu kita harus istilahnya harus pol-polan lah. Jadi udah bukan setengah-setengah lagi. Jadi akademik ini harus 100% dan juga organisasi harus 100%, kalau 200%. Nah, dimana maksudnya ya akademik itu udah tujuan utama teman-teman. Jadi teman-teman udah mau nggak mau udah harus mati-matian teman-teman ngebela akademik teman-teman. Dan juga untuk organisasi juga teman-teman juga harus maksimal juga, harus 100% juga. Kalau emang teman-teman udah mengambil keputusan untuk terjun ke ranah organisasi, teman-teman juga harus bisa bertanggung jawab atas pilihan teman-teman sendiri. Jadi istilahnya ya kita
harus seimbang lah, harus sama-sama maksimal di keduanya gitu. Jadi sehingga semuanya juga akan memberikan hasil yang maksimal ke kitanya gitu. Berarti kita Kalau dari saya sih, berarti kita harus seimbang antara akademis sama organisasi gitu ya Kang ya. ya harus seimbang. Kan Akang tadi udah jelasin nih, kita harus seimbang di antara akademis sama organisasi. Kira-kira nih biar teman-teman teknik industri yang lain juga tahu nih, gimana sih cara Akang ngebagi waktu biar organisasi sama akademis itu seimbang? Jujur sih ya, sebenarnya untuk ngebagi waktu antara organisasi dan akademik itu cukup sulit lah ya, karena kan kedua-duanya pasti punya kesibukan yang berbeda dan gak sedikit juga. Jadi untuk kita bisa seimbang atau ngebagi waktu ya kita harus pinter-pinter dalam mengatur waktunya gitu loh. Kita harus bisa nih yang namanya itu bikin apa ya, jadwal gitu loh, bikin jadwal atau manajemen waktunya. Jadi kapan sih kita harus laksanain tugas ini, atau di hari apa kita ada agenda ini gitu. Dan juga kita juga harus punya batasan diri lah. Jadi kita bisa kelihatan nih agenda kita ngapain aja, terus di hari ini kita harus nyelesain tugas apa. Kurang lebih seperti itu sih Teh. Berarti tentang manajemen waktu ya Kang? Buat skala prioritas juga. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kang ya. Iya boleh. Akang kan 2 periode ya Kang ya? Iya, 2 periode jalan. Pengen tahu dong motivasi Akang masuk ke organisasi ini, dan kira-kira motivasi Akang buat lanjut ke periode selanjutnya gitu. Jadi 2 periode itu tuh apa? Apalagi kan sekarang nih Kang Farhan Firmansyah itu kan sebagai Direktur Utama HMTI FT Unsika periode 2020-2021 ya Kang. Motivasi Akang tuh kira-kira apa ya Kang? Kalau boleh tahu. Motivasi saya untuk masuk ke HMTI itu sebenarnya yang pertama untuk jelas lah ya, untuk mengembangkan soft skill saya gitu kan, untuk mencari tahu sih sebenarnya bakat saya itu apa gitu loh, saya bisanya apa, dan saya juga ingin menggali potensi diri saya. Terus juga saya ingin ikut berkontribusi gitu dalam pengembangan atau dalam menjalankan program kepengurusan HMTI gitu kan. Nah, ingin membawa perubahan lah, ingin membawa angin baru untuk HMTI, walaupun tidak tidak terlalu banyak perubahannya, sebenarnya saya membawa sedikit perubahan. Nah terus untuk 2 periode sebenarnya apa ya, lebih ke arah ini sih, pengen berkontribusi lebih aja gitu, pengen ya senang aja gitu kalau bisa bermanfaat buat HMTI, buat teman-teman semua. Itu sih kurang lebihnya Teh. Nah, cukup jelas jawaban dari Akang tentang motivasi apa yang bikin Akang jadi 2 periode gitu. Apalagi kan Akang sekarang tuh selaku Direktur Utama gitu kan. Lanjut nih Kang ke pertanyaan selanjutnya. Dikit lagi nih Kang selesai. Banyak banget ya, karena udah kayak udah ujian. Gak apa-apa ya Kang ya. Iya boleh. Oke nih ya Kang, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan sekarang udah memasuki 1 tahun lebih pandemi COVID-19 nih ya Kang. Kira-kira cara Akang sendiri buat ngejalin kedekatan emosional antara mahasiswa teknik industri Unsika, terus khususnya ke pengurusan HMTI, dengan Sivitas juga, ataupun dengan ormawa-ormawa lainnya nih Kang, biar interaksinya tuh tetap terjaga walaupun sekarang tuh aktivitasnya itu secara daring atau virtual gitu Kang. Gimana sih menurut Akang? Oke, iya sih bener juga, kita ini udah setahun lebih lah ya kita terkena dampak dari pandemi gitu kan, yang mana berarti kita itu harus mau nggak mau bisa beradaptasi gitu kan, adaptif dengan keadaan saat ini. Jadi gimana sih cara saya melakukan pendekatan, baik itu dengan teman-teman teknik industri, baik itu dengan teman-teman kepengurusan sendiri, dan juga dengan Sivitas. Itu jelas cara yang pertama yang bisa saya lakukan itu melalui media online gitu kan, baik itu melalui WhatsApp, chat secara personal, atau bisa juga melalui WA group kan ya, chat melalui grup-grup, dan juga kita bisa mengadakan meeting atau pertemuan secara online, yang dimana kita bisa menggunakan media Zoom atau Google Meet atau yang lainnya. Dan mungkin kita juga bisa nih sekali atau 2 kali kita mengadakan pertemuan atau ngobrol bareng secara langsung di
Kerawang atau tempat-tempat di sekitar kampus gitu kan, itu juga nggak ada salahnya selama kita tetap menerapkan protokol kesehatannya gitu. Kurang lebih seperti itu sih Teh. Berarti kita walaupun jauh itu silaturahmi harus tetap berjalan ya Kang ya, harus tetap terjaga gitu. Iya kan, karena jarak bukan halangan. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Kang, akhirnya diselesai juga. Iya. Nih Kang, pertanyaan terakhir nih ya. Ada nggak sih nih Kang tips and tricksnya dari Akang agar tetap bisa semangat dan loyal serta menghindari rasa jenuh selama menjadi pengurus HMTI FTU Unsika, supaya teman-teman teknik industri angkatan 2019 yang sekarang menjadi pengurus HMTI dan mungkin nanti angkatan 2020 dan 2021 juga tahu nih, mungkinnya nanti kan sebagian besar dari mereka ada yang mau masuk organisasi gitu, khususnya di HMTI ini. Tolong Kang dijelasin nih, seenggaknya sedikit aja tentang apa sih yang harus dipersiapin jika ingin masuk HMTI FTU Unsika ke depannya agar tetap semangat dan tetap loyal menjadi pengurus HMTI FTU Unsika. Oke, berarti ini ya pertanyaannya, untuk tetap menjaga semangat lah di kepengurusan ini kala pandemi gitu kan. Iya Kang, betul. Sebenarnya untuk teman bisa menjaga konsistensi teman-teman dalam kepengurusan itu, teman-teman yang pertama harus bisa memegang teguh lah tanggung jawab teman-teman sebagai seorang pengurus itu seperti apa. Jadi teman-teman juga harus bertanggung jawab atas pilihan teman-teman gitu, dan juga harus bisa menjaga komunikasi antar sesama pengurus, itu juga penting bro. Jadi biar satu sama lain tuh saling tahu keadaan temannya seperti apa tuh. Terus juga untuk biar lebih semangat lagi, teman-teman coba eksplor di divisi-divisi lain selain yang teman-teman tempatin gitu loh. Jadi teman-teman itu nggak hanya berkecimpung di divisi teman-teman aja, tapi ikut mencari tahu ke divisi lainnya. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan banyak ilmu tambahan dari yang lainnya. Dan untuk teman-teman 2020 atau 2021 terkait persiapan apa aja yang harus disiapkan ya untuk masuk ke pengurusan, ya sebenarnya ini sih teman-teman siapin dulu aja nih apa yang akan teman-teman hadapi yang terdekat lah ya, baik itu yang akan melakukan baru masuk kuliah gitu kan, atau akan masuk ke semester yang selanjutnya. Persiapkan dulu aja di sana, karena kan tujuan utama teman-teman itu kan untuk menuntut ilmu. Nah, jika itu semua udah tercukupi, silakan teman-teman bisa cari tahu perihal organisasi itu ke kakak tingkatnya gitu loh. Jadi teman-teman juga jangan malu lah untuk bertanya-tanya atau kepo ke teman-teman atau ke kakak tingkatnya seputar organisasi, seputar HMTI, ataupun seputar informasi-informasi lainnya. Itu sih, jadi kan istilahnya jangan malu lah untuk bertanya. Itu sih deh. Jawab semua nggak tuh? Jawab kok Kang. Berarti itu tips and tricksnya ya Kang, biar kita tuh semangat dan loyal gitu untuk nanti ke depannya. Iya, banyakin ngobrol, diskusi, sharing-sharing. Alhamdulillah nih Kang, akhirnya pertanyaan udah selesai dijawab dengan baik oleh Kang Farhan Firmansyah selaku Direktur Utama HMTI FTU Unsika. Sebelumnya terima kasih banyak nih ya Kang udah nyempetin waktunya untuk berbincang-bincang santai sama Devani selaku pembawa acara di podcast Teknik Industri Unsika ini season 2 dengan bahasan pertama yang bertemakan pasti kupas tuntas HMTI. Sebelumnya Devani juga minta maaf nih Kang apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kalimatnya kurang jelas dan tutur kata yang kurang pas. Sekali lagi terima kasih ya Kang. Ya, sama-sama. Makasih juga nih udah ditanya-tanya perihal HMTI, dan juga mohon maaf juga ya barangkali dari pertanyaan, maksudnya dari jawaban Akang itu dirasa kurang memuaskan dan dirasa kurang jelas, itu mohon maaf banget gitu kan, karena ya Akang juga bukan manusia yang sempurna kan ya. Jadi semoga jawaban dari Akang itu bisa menjawab lah dari pertanyaan yang udah tadi ditanyakan. Sekali lagi nih ya Kang, terima kasih kepada Kang Farhan Firmansyah telah menjadi narasumber di Potika ini. Sampai bertemu di Potika selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda dan tentunya lebih seru, serta membuat teman-teman lebih asik dalam mendengarkannya.
Semoga dengan adanya podcast teknik industri kali ini dapat menambah ilmu, wawasan bagi teman-teman yang telah mendengarkan dan menjadikan bekal untuk mempersiapkan kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih Engineers.